masing-masing tujuan pertobatan kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Nangga wirak wai iri beme balkom nagawanen wene bokkun pulu len kipit iri na bentuguplak ora pukli modok wara ken mawi kondero kipde iringgal waro kulare kunwa picaksa woksa gugup-gugup. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Iri beme akwarat wenembo in piknage de abe wonarak nak len pun puswo luk yijo. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya mohon pertolongan kepada Bapak untuk menerjemahkannya. Terima kasih banyak. Bisa dilihat semua. Yang asli atau yang palsu, yang sejati atau yang tiruan, yang imitasi. Apakah pertobatan kita dan keselamatan kita adalah tiruan atau yang asli? Apakah panggilan dan pilihan hidup kita adalah tiruan atau yang asli, yang sejati? Apakah tanggung jawab dan kewajiban kita merupakan yang sungguh-sungguh sejati atau yang palsu? Oke. Batna Olympic Monsieur Rockland Number Indonesia. Wei kuri kujung onan pijoj amben sa. Satu gue panggilan sungguh-sungguh dan satu gue wei kuri kut. Demer lagi darah ini. Jadi pertobatan kita dan keselamatan kita kembali kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Kita flashback kembali bagaimana kita dipanggil mula-mula untuk bertobat. Mendapat pelajaran katekisasi sebelum dibaptis. Kita mungkin sangat cinta kepada Tuhan, banyak mengingat ayat-ayat kitab suci. Namun setelah kita cinta kepada Tuhan, setelah sungguh-sungguh bertobat dan dibaptis, kita mulai turun, tidak lagi membaca kitab suci. Waktu 2 tahun yang lalu, Ibu Paulina mengajar anak-anak yang akan dibaptis sebelum Natal 2022, anak-anak bisa ingat ayat-ayat Alkitab. Nah, kita tidak tahu untuk sekarang apakah mereka masih cinta Alkitab atau tidak. Jadi yang balik. Pertobatan Nigeria ini dan kuari gimana sakit awal me kuari gimana. Di kuari sakit awal India itu dia naik. Inde Ibu Paulina nanya, di dalam mulut itu, di mana pura kemana kamu ini, itu kira berapa gelap meja dia pikir nama suruh, di mana kita, di berapa gelap meja juga, masih ingat? Siapa di antara adik-adik Germinca, Kaminca, Pendinus yang masih setia membaca kitab suci, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, waktu bangun tidur dan sebelum tidur malam? Kira roksa pun jadi, nanti suka kelas gimana ini, Alkitab tu boleh dia baca, orang biar lah baik. Kira roksa, ini nak ucap, di mana, kini orang. Dalam sepanjang sejarah manusia, beribu-ribu tahun yang lalu,
tahun 800, tahun 900 sampai sekarang manusia memiliki tujuan hanya satu, mencari keselamatan. Ada kehidupan atau tidak sesudah kematian. Manusia ribu tahun no jadi wajar ang berjalan orang berjalan wanita orang berjalan arba kaya picture selama berjalan laga me baru bulan armen orang sambil berjalan diknak me bertobat hiduplah ikut diri wanu beriknak me abak mandi me gaya ini jual laga. Dan manusia merasa dirinya diperlukan oleh Tuhan. Manusia menganggap dirinya penting, menganggap hidupnya paling penting, sehingga berpikir bahwa Tuhan memerlukan pertolongannya untuk menjadi alat. Manusia harus perlu ni me apa min nan pag orang min eri worok sakya bulu kreatus min kundi kurang tagarget perlu itu. Tapi Tuhan tidak memerlukan kita ya. Tuhan tidak memerlukan kita manusia yang sudah meninggalkannya, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan bisa menciptakan manusia yang baru. Jadi ketika kita berpikir Tuhan memerlukan kita, kita sedang mendikte Tuhan dan kita sedang jalan masalah besar. Justru dia nitnya apa rugi worok sakya bula at nitnya panganan mendelak tak sulut kembali nitnya pangan tak buat. Dia nitnya apa untuk persana orang bula nitnya pangan untuk orang lain belum mulut nyandu kali nanti. Manusia Terus-menerus berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Manusia kan dia pertobatan ini nitnya awal ke abul dia nit periknak manusia wiyo nit periknak ndak nan nit periknak ndak lah ini dan periknak ndak dia pergi. Beberapa minggu lalu kita sudah mencoba mengingat kembali, membahas panggilan dan pilihan kita. Kemudian kita juga sudah mengingat kembali akan talenta, lalu mengingat kembali akan sula atau jalan yang dibahas oleh Bapak Aika. Nah, raja ni kuliah na, jangan dia masih berapa ini, mesti karnia, kaya ni. Apa orang soal panganan tinggal tahu orang soal ini, ini sulamin, demeronemin, ini doh jasnya. Nah, ketika kita ingin selamat, kita berjuang sendiri. Kita rajin ikut ibadah, kita melakukan kesalehan, namun ternyata kita tetap tidak bisa selamat. Ya, di sini kita tinggal di dunia manusia yang penuh dengan dosa. Kalau selamat kita harus bisa ke surga, tempat tinggal Allah yang Maha Suci. Ketika kita melakukan kesalehan dan ibadah, posisi kita masih di sini. Kita dipisahkan oleh dosa ya, yang berakhir ke dalam maut. Kita masih belum bisa mencapai tempat Allah. Kita bisa buka di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Ibunya dengan panganan kurang biar, gambar mula semit dengan panganan kurang mehor garam lagi, dari pindah dari melag biar, demar berat sanggul pindah naik mula suai, dia acar meri mehor, acar mula suai membelum mula suai, selani remas ju mehor lior, ini mehawal lagi lah. Satu orang bisa tolong membacakannya untuk kitab Yesaya pasal 64 ayat 5. Bisa pasal 64 ayat 6 membaca. Marlin kamu pakai penjuska cepat ya. Ayat 6. Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis
dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi kayu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, terima kasih. Jadi kesalahan kita seperti kain kotor ya. Ibadah kita ini mungkin hanya tipu-tipu saja, tipu muslihat supaya dilihat orang, supaya kelihatan baik, supaya kita mungkin dinilai orang tidak jauh dari Tuhan. Tapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah, karena saya menggumuli asli atau palsu dalam beberapa minggu terakhir ini, jangan sampai saya sendiri adalah orang yang palsu. Apa yang saya kerjakan palsu, apa yang saya lakukan palsu, bukan karena panggilan Tuhan. Panggilan saya palsu, panggilan saya adalah tiruan atau imitasi. Saya mencoba menilai diri saya sendiri, karena saya sering pagi-pagi sudah ada di kelas atau tempat ibadah, tapi kerajinan kita seperti kain kotor. Kerajinan saya seperti kain kotor. Saya tidak mencoba untuk mencuri kemuliaan. Ya, gini kali. Yesaya pasal 64 ayat 6. ayat 6 selaring kali. Nyitme akwar binanan para geria kain kotor galon. Kain kotor dia ikinan. Sumiri maritna anda sumgenge aposo. Jaguana punga kotor so. Di mar punga putih so. Eringalo nyitme para geria. Nde aba nyitme jualu gerja mayana no ta sumurok sapona geria giro. Yang tahu sofna. Dan nyitme dige. No rasio. Kotor rasio. Ane kelas kubur dilaga kelas nora suet le ane baga kelas jalan boy pagi di baga kelas malok di persiapan suet dan ane baga kotor ras jalan kelas berge ntar kotor roh ringgali. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 sudah jelas kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Ditambahkan lagi dalam Roma pasal 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut, dan maut itu padanan katanya adalah neraka. Jadi kayak orang malam ni jalan yang akan dijual di persaudaraan. Air apalan udah sudah. Apa camnya anak parolat? Kita beras sombat nan mine, bukta lagi. Erap mana diri? Kau tidak mana kalau ada yang repma, bokta. Jadi ini non kulit akan pesome apa yang ini dia kulit pada pesoi, batman min, min korang mulai kulit akan pesoi, ini apa begini. Jadi hari Minggu setengah 7, setengah 6 kita sudah mandi pergi ke gereja. Tapi apakah itu asli atau palsu, sejati atau tidak, itu menjadi evaluasi diri kita masing-masing. Nah, ketika kita merasa palsu, kita adalah yang palsu, kita tidak bisa ke tempat Allah. Kita perlu usaha lagi, perbuatan baik atau sedekah. Kita mencoba menolong orang lain, memberi uang, memberi makanan, memberi pakaian, dan segala sesuatu. Tapi ternyata itu tidak bisa membuat kita ke tempat Bapa di surga. Kita bisa buka Roma pasal 3 ayat 12. Roma pasal 3 ayat 12. Jadi kali. Ni korbi min, apa nado korbi min, semua orang dimin, inde makan dimin, apa orang sunnah boy. Tujuh inde erikar punan batman tenajna uli lulle lawa. Ada ni nentang lagi menokter tu sara marabulat. Nitme awam jamu ke aku bertobat untuk rin praktek orang lurah asul. Ada satu orang yang bisa tolong membacakannya, Roma pasal 3 ayat 12. Satu orang yang membaca jawab 3 ayat 12.
Roma 23. Roma pasal 3 ayat 12. Semua orang telah lewat. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kita semua sudah menyeleweng dari Tuhan. Perbuatan baik kita, tujuan kita berbuat baik kepada orang lain, tujuan kita menolong orang lain, yang tahu adalah kita asli, apakah yang kita lakukan palsu untuk kepentingan kita diri sendiri, untuk mencari nama supaya nama kita naik, atau hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini menjadi penilaian bagi diri kita masing-masing, termasuk diri saya pribadi. Nit nari gararo nit nantara ibunu dago. Jeda mengwandu min ernene arna do kagi min worok sawra suot. Suot de pribadi an min mbakman ne demere la palsu ala karan demere aku. Dengan palbong menara dago. Ya, berbuat baik pun tidak bisa menyelamatkan kita ya, Ibu Barenia, Ibu Alfi. Kita coret lagi. Akhirnya manusia masih mencari jalan dengan usahanya sendiri. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan diwajibkan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMTK, paket A, paket B, paket C, kuliah S1, S2, S3, sampai menjadi profesor, doktor. Sejak masyarakat menilai kita orang sukses. Tapi apakah pendidikan menjamin keselamatan kita? Mari kita buka Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Satu orang bisa membacakan. Roma 3 ayat 10 sampai 11. Kami membaca. Pendidikan ini ada yang milik soal SD, SMP, SMA, SMTK, sampai S1, S2, S3, profesor, doktor. Ini ada pendidikan ini apa yang kan jualan. Bahkan pengajian jualan ini cuma pribadi. Satu orang silakan membacakan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, jadi pendidikan seharusnya memampukan merubah akal budi kita untuk memahami yang baik dan yang keliru, yang salah dan yang benar, yang tidak tepat dan yang tepat. Namun terkadang pendidikan sendiri kita selewengkan. Terkadang tujuan kita sekolah bukan untuk belajar, tapi ada motivasi yang lain yang keliru. Mungkin hanya untuk sekedar cari ijazah supaya bisa melamar menjadi PNS. Meski ini dari kalau dia pendidikan ini nampak nanti nak untuk gua buat. Dia motivasi dia. Aniknya sahaja ni dia pegang ingat tarik ulti tarik ni. Mereka sahaja nak ulat. Dia masih mental tersusun kon pitnak nama ni kode buat. Aniknya sahaja dia no jamin dia pegang ingat tarik jauh. Ugiyo dia motivasi dia. Di dua orang mana? Jadi apakah kita sekolah itu asli atau palsu tujuan kita? Apakah karena dipaksa orang tua kita? Pagi-pagi kita belum bangun, jam 7 masih tidur. Mungkin Ibu Paulina buka pintu semua anak-anak, kamar anak-anak karena masih tidur, paksa-paksa sekolah, atau memang kita sekolah karena motivasi yang murni untuk pribadi kita belajar. Sekolah dulu 5 hari. Notanggang kami ni lama pemilih sunan dah jadi. Tidak mana onda jos lu. Onda jo menero. Lei perlu sekolah. Usuri nani. Kita
nenek ulang. Apakah tujuan belajar malam karena dipaksa oleh Bapak Nabek Lebere atau benar-benar dari hati? Nah, kalau dipaksa Pak berarti tujuannya palsu. Ya, yang gua akan di sini. Endak. Madil kota mendak lab sekolah lab. Kubundak sekolah belajar. Endak. Omang pendak tentu langsung nanti. Studian palsu soal orang kemarin yang akan disuai. Anda disuruh. Jadi pendidikan setinggi apapun tetap tidak bisa membawa kita kembali kepada Tuhan. Pendidikan sampai ke waktu kuliah, ini dia nilai normal ajaran penduduk lemah lawan. Ya posisinya hampir jatuh ke neraka. Ini posisi dia ikan dua ribu dah rasul, ini ajaran muda rasul. Barin sehari dia bunga pembelinya. Nah, manusia tetap mencari usaha yang lain. Manusia kan makhluk yang tidak pernah puas. Kita adalah makhluk yang sulit puas. Kita selalu ingin minta lebih dan lebih. Kalau pendidikan tidak bisa, perbuatan baik tidak bisa, kesalehan kita tidak bisa, ibadah tidak bisa, ya manusia akhirnya mencari usaha yang lain. Bekerja keras supaya menghasilkan kekayaan, menumpuk banyak uang, menikmati jabatan, kedudukan. Namun kalau kedudukan dan jabatan yang dimilikinya tidak dari hasil menapak dari bawah, setapak demi setapak, mungkin saja itu bukan hasil dari pekerjaan kita yang murni, pekerjaan kita yang asli. Mungkin hasil dari menipu orang, hasil dari korupsi. Nah, ini memastikan kita tetap tidak bisa selamat ya. Kita bisa buka Lukas pasal 18 ayat 22. Ayat dia Lukas 8 ayat 32 rasul. Ini dan kuari pintu orok saja. Waktu wajar itu adalah sekolah binde, perbuatan konak kuari binde, kuari juga di jalan. Waktu itu juga adalah di palsu adalah ada yang benarnya. Baca ayat. Yang sudah ketemu satu orang bisa tolong membacakannya. Lukas pasal 18 ayat 22. Lukas pasal 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya. Ini menceritakan mengenai orang muda yang sangat kaya raya, yang sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna, namun dia tidak bisa melepaskan hatinya dari kekayaan yang menghimpitnya, sehingga dia tidak bisa menyatu dengan Kristus. Dia tidak mampu menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya yang memerintah atas hidupnya di hatinya. Maka itulah yang menjadi pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Kristus menolak orang kaya yang muda karena masih melekat pada hal yang lain, bukan melekat 100% kepada Kristus sebagai Tuhan. Orang kaya min orang miskin, aku kok menarian dia barang seluruh mungkin dia kekayaan pemenok dengan pikiran. Dia kemarin jadi naga, hari gelap main di kereta semua tak kurang. Ini doa abir naga, batuan tenang dengan Islam dia orang kaya lah, dia dan juga orang Islam karena ini palsu mitnya, mereka kaya dan ini palsu orang mitnya. Jadi Tuhan menguji setiap orang yang mau menjadi muridnya.
Apakah dia sungguh-sungguh mau menjadi murid yang asli atau murid yang palsu? Di dunia ini banyak yang palsu. Ada saksi palsu, mungkin mengenai pemilu, saksi palsu banyak sekali. Ada hakim palsu, ada guru palsu, ada pendeta palsu, ada gembala upahan, ada orang tua palsu, ada anak palsu, ada pejabat palsu, ada dokter palsu. Tapi juga ada yang asli. Ini orang saja. Ada yang gembala juga palsu, dokter juga palsu, pejabat juga palsu, pemilu juga palsu. Orang saudara dia, orang tua juga palsu, tapi asli orang itu. Ini kesalahan begini dia. Ini adalah kawan saya berkata. Kalau kita masih menganggap diri kita penting dan kita bisa diselamatkan oleh karena hasil usaha kita sendiri, maka kita, termasuk saya sendiri, adalah yang palsu. Nilai keselamatan dokter itu semua militer ya. Palsu dia ada militer juga. Ada yang dengar benar militer asli dia. Palsu ini dia militer. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus yang tertulis di pasal 2 ayat 8 dan 9 sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita dan itu juga bukan hasil pekerjaan kita, tetapi iman di dalam kasih karunia Allah. Keretusan ini militer ini nusa min perbuatan menakan dua kali menelawat. Ada yang demar keretusan ini militer. Apa nak kiamat? Ada yang Sekitar 1 bulan lagi kita akan masuk di dalam Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan, dia mati atau wafat, lalu dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai nas kitab suci yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 4 dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Ketika Yesus disalibkan, seluruh dosa umat manusia yang ditanggungnya. Ketika seluruh dosa umat manusia yang ditanggungnya, Tuhan yang Maha Suci meninggalkan Kristus. Karena Tuhan tidak bisa dekat, tidak bisa menyatu dengan dosa. Kita dipisahkan oleh dosa dan Kristus menjadi korban tebusan yang sempurna bagi kita. Namun kita tidak menyadarinya sehingga kita menggunakan keselamatan itu tanpa serius, tanpa menggunakannya dengan serius. Hasilnya kita selalu main-main dengan keselamatan yang sudah kita yakini. Dan hasilnya kita mungkin bukan petobat asli, bukan murid yang asli. Nilai yang kalau Kristus salib kemuliaan yang betul-betul mengimulia salib kemuliaan. Ayah gimana bemin betul-betul mengimulia. Pik, kita dan ini meapar guna kita kuat penawar ini. Meapar guna kita kuat penawar. Dia ada demat ini. Apa benar ini suami? Satu kali ini juga muras. Dapat benar ini tak muras soalnya nggak lama tak sih. Agulah. Dan ini kuar dia palsu kuar dia lang dia pero kuar dia asli awal. Dan palmon percaya rumah benar. Jadi anak yang palsu biasanya tidak bisa taat kepada orang tuanya. Anak yang palsu biasanya suka melawan orang tuanya. Orang tua yang palsu biasanya mengabaikan anaknya, tidak mau tahu dengan kebutuhan anaknya. Ada banyak di antara kita yang mungkin mengabaikan orang tua kita. Kita dipanggil tidak menyapa. Kita diberi perintah, kita membantah. Yesus memberikan perumpamaan, ada 2 jenis manusia. Anak yang satu diperintah, dia menjawab ya, tapi tidak melakukannya. Anak yang kedua diberi perintah, dia menjawab tidak,
namun akhirnya menyesal dan bertobat melakukan perintah tersebut. Dua-duanya salah, namun hasil akhirnya anak yang kedua yang benar karena meresponinya. Dia tidak sekedar menyesal, tetapi berbalik. Pertobatan kan berbalik 180 derajat. Berbalik dari jalan yang salah untuk ke jalan yang benar. Dia liman sombran sangkari yang nak Yesusnya kan. Aku sudah ada tidak pari dia mesti ada tidak pari gelap. Tidak meron pari gelap. Nak apa pun menyesal sudah. Terus nanti macam video sudah apa pun pari jual. Ni reading kalau ni tulis nggak main nulis dia. Mesti nak pari mesti ada kita pari palsu. Mesti ada meron. Tinggal pas naruh dia. Galatia pasal 2 ayat 20, mungkin satu orang bisa tolong membacakannya. Ayat 3 ayat 20. Plus ayat 6 yang kemarin Pak Kaitan bahas jalan, tapi kita sekarang menggunakan jalan itu menjadi jembatan, sulam, jembatan. Yesus sebagai jembatan, salib Kristus adalah jembatan. Yesus nagari sila nak na salib di mata rasul na sila me apa lagi kena kaya kena apa lagi ngumru dak sila par Yesus na saya baca ya. Sebelum misionaris datang, kita belum mengenal Tuhan ya. Mungkin kita melakukan usaha-usaha yang lain, mengenal tuan tanah dan tuangi setan-setan, membuat persembahan untuk mereka, tapi kita tidak mengenal. Nah, itu kesalehan yang palsu juga. Sunar saja nol blok kelak nawa kira kubu pargulat kirim berwanulat kirim dak pargulat kita ke palsu itu mereka gelawat. Munenur Kadang orang tua menakut-nakuti anaknya, oh jangan keluar malam-malam, ada setan di sana, nanti diculik oleh setan. Nah, itu palsu juga. Orang tuanya nerja di mal beramlah cuma meniklo so ya andu ya jadi palsu ini mereka gelawat. Menikau nong ya andu. Jadi kalau sudah ketemu mungkin tolong 1-2 orang membacakannya. Yesaya pasal 4 Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan Galatia pasal 2 ayat 20. Bermain baca satu ayat atau satu ayat baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Jadi Yesus telah menjadi jalan. Dipertegas di Yohanes 14 ayat 6. Nanti ayat lainnya bisa dibuka sendiri. Sekaligus kebenaran dan hidup. Ketika kita manusia berdosa melihat Kristus dengan iman, lalu percaya bahwa Kristus wafat atau mati, dikuburkan, dibangkitkan sesuai nas kitab suci 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, secara otomatis hidup kita bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal dalam aku. Kita mengalami hidup yang baru karena hubungan kita yang tadinya menjadi seteru, bermusuhan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Nah, kalau kita hidup baru di dalam Kristus, maka harusnya kita menurunkan derajat kita, mempersilahkan Tuhan yang memerintah hati kita, dan kita harus taat patuh kepada perintah Tuhan, bukan kita mengeluarkan Kristus atau kita menjadikan Kristus pembantu kita. Ini sama seperti benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu atau semak berduri.
Tapi kalau kita sama dengan penilaian subur, harusnya Kristus benar-benar menjadi pusat hidup kita. Kristus ini nana mulala semua hasil jauh. Jadi Kristus ini nana mulak maga dia nit pura orang minit nuan nak minit nak gua masuk ke rumah. Di sunwal kalat ingin pendawari. Ingin ada sulam beslat, duit ada dinggam selat. Ada ingin pikir lap, ada ingin pikir ringgalo. Nyere kira tu salam rawla bertumbuh daun dan penggaulan. Ya, hubungan Kristus dengan kita itu diibaratkan sebagai hubungan suami dan istri. Ya, suami dipersatukan oleh Kristus menjadi satu dengan istrinya. Jadi kita adalah mempelai perempuan, Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita sebagai mempelai perempuan harusnya menyambut mempelai laki-laki, mempersiapkan diri. Kristus adalah mempelai kita ya. Diibaratkan seperti itu. Yesus nagarige nit mandi mlo jawo. Admin ko mi menora biringal. Min admin kepala keluarga ora binggal Yesus nagarige nit nunggal lo jawo. Nyire ko mingal. Setelah itu sigara kepala ngalor mau. Itu kita bisa buka di dalam salah satunya Injil Yohanes pasal 3 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 28 sampai 30 baca satu orang juga. Doain. 8 sampai 20 30 baca Yohanes 3 ayat Ya, 28 sampai 30. Kami sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang ibunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sama bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, terima kasih banyak Ibu Bupati. Jadi sudah jelas itu kan kita diibaratkan menjadi mempelai perempuan, Kristus adalah mempelai laki-laki. Maka bagaimana hubungan kita dengan Kristus itu seperti hubungan suami istri ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Kalau saya dengan Ibu Auti mungkin tertutup. Saya tidak bisa jujur ke Ibu Auti, kan Ibu Auti bukan istri saya. di kami minat tinggal orang dia. Contoh admin autian kena anu ne orang yang udah saya labo. Ada kami minat orang tinggal dia anu nya orang sana ni orang tinggal orang tahu. Di hubungan Kristusnya ini. Nah, sekarang kita mulai membahas yang sejati atau tirunan dalam sisi panggilan. Panggilan dan pilihan kita. Bagaimana Tuhan memanggil dan kita meresponinya, lalu berusaha untuk menghidupinya. Ada di antara kita adik-adik, para pemuda yang mungkin memiliki cita-cita menjadi seperti bapaknya atau menjadi seperti ibunya atau menjadi yang lain atau menjadi guru, menjadi dokter. Yang pertama, kita harus jujur karena yang asli sejati tidak ada kepalsuan ya. Yohanes pasal 1 ayat 42. Yang asli atau yang sejati itu tidak ada kepalsuan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 42, satu orang membacakannya.
Di Yohanes pasal 1 ayat 22. Karena ada senyum yang palsu, Ya. ada tertawa palsu, ada tertawa yang menertawakan penderitaan orang lain juga ada. Jadi kita melihat diri kita, apakah kita tertawa karena kepalsuan atau karena melihat hidup kita sendiri, menangisi hidup kita sendiri, sehingga kita bisa bertobat dan memperbaiki diri. Satu orang baca. Ayat. Injil Yohanes 1 ayat 22. 42. 42. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Bukan. Yohanes 1 ayat 42. Ya. Ia menjawabnya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus." Sudah tepat 42. Nah, ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama jujur, kredibel, berintegritas, bisa dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan, sehingga dalam hal tersebut memiliki loyalitas atau kesetiaan tak tergantikan, tetap taat, patuh, dan setia. Demar jujur, meski palsu, sejak dia memiliki pendidikan, jadi dia orang mana tinggal laut, hari itu orang sombak namanya orang somni berkumpul. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu kan bicara mengenai talenta. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Orang kerja 1 hari upahnya 1 dinar. Untuk mendapatkan 1 talenta berarti harus kerja 6.000 hari. Uang talenta itu sangat besar. Apakah orang yang diberi 1 talenta tidak bisa dipercaya? Tidak. Tuannya percaya dia karena 1 talenta besar. Kerja keras. Dan untuk membeli roti pada waktu itu harganya 200 dinar. Untuk bisa makan roti kita harus kerja 200 hari. Kita tidak bahas matematika dulu. Jadi 1 talenta tidak bisa dikembangkan. Apakah tuannya keliru mempercayakan dia 1 talenta? Karena dia ternyata memiliki pikiran yang jahat, tidak bisa mengelola uang itu untuk bertambah. Yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 talenta menjadi 4. Nah, kalau kita bisa dipercaya, omongan kita dan perbuatan kita artinya seragam, tidak berbeda. Apa yang kita kerjakan artinya menghasilkan, berbuah, berakar kuat. Atmosfer dia sebenarnya uang nawan itu, meski embernya roy, meski 1, meski roy, meski 5 roy. Dia rajin lo jagoan soalnya 5 roy nya 10 setelah. Dia bernori nasum bertambah berpargen para setelah dia meski nakaya bukan iklan ada medan na jatuh persawarat me itu lo saudara me kosong itu orang iklan. Yang kedua, taat dan patuh secara mutlak, atau kembali ke loyalitas tadi ya, kesetiaan yang tak tergantikan kepada tuannya. Memiliki kesepakatan bersama. Dan kita sudah saling setuju. Namun seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil di dunia ini. Kita merasa diri kita sepertinya Tuhan kita pilih kasih. Oh, dia mengasihi yang A, mengasihi B, kita tidak. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16,
sekali lagi Tuhan itu berjalan-jalan mencari orang-orang yang menganggur, anak-anak muda yang minum minuman keras, mabuk-mabuk. Tapi ini tidak ada di dalam ceritanya ya. Saya termasuk tidak benar juga tambah-tambah cerita Alkitab. Dia mencari anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan, orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Ketika dia lihat pukul 6 pagi-pagi dia lihat ada yang tidak kerja, nganggur, dia panggil untuk kerja, sepakat. Upahnya 1 dinar 1 hari. Kemudian dia jalan-jalan lagi. Pukul 9 pagi dia lihat, oh masih ada lagi orang yang nganggur. Sepakat lagi, upahnya 1 dinar 1 hari. Pukul 12 siang, oh dia lihat Germince dan lain-lain nganggur, dia Germince dipanggil untuk kerja. Upahnya sama, sepakat dengan Germince 1 dinar 1 hari. Pukul 3 sore, dia ketemu lagi dengan Pendinus, dia dan teman-teman lainnya main kartu, diajak kerja di kebun anggurnya. Sepakat dengan dia upahnya 1 dinar 1 hari. Ketemu lagi dengan si Ten, Nova, yang Gince pukul 4 sore, 5 sore, upahnya 1 dinar 1 hari. Nah, sudah sepakat ya, berarti resmi, ada stempel, materai, saling percaya, 1 dinar 1 hari. Tapi yang kerja mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, pasti merasa tidak adil. Karena yang kerja pukul 5 sore sampai 6 sore, upahnya sama, 1 dinar 1 hari. Berarti orang-orang tadi bisa dipercaya atau tidak? Palsu atau tidak? Karena melanggar kesepakatan bersama. Nah, di sini yang memiliki uang, Tuhan itu kan Tuhan diibaratkan sebagai Tuhan. Tuhan tidak bisa dibantah, memiliki hak prerogatif. Manusia yang berdosa tidak bisa menjadi penasihat Tuhan yang Maha Suci. Jadi Tuhan yang memutuskan, kita tidak bisa. Apakah kita seperti orang-orang yang tadi sudah sepakat bertobat menjadi anak Allah, berarti kita dibenarkan oleh iman, lalu kita melakukan memiliki kesatuan dengan Kristus. Hidup kita bukannya aku lagi, tapi kita melanggar kesepakatan tersebut, berarti kita pura-pura bertobat, kita palsu. Di sini Tuhan itu menjelaskan bahwa dia memiliki hak mempergunakan uangnya. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan menjadi Tuhan kita. Yung galit. Uang 1 dinas naik, bondit naik. Jadi maka ini lambrik laut. Apa sih melik laut? Tambah apa laut? Ini lambrik laut ini. 5 orang namin, 2 orang namin, 1 orang namin. Ini lamp sama si ripilak. Ini loga, mesti ada kuari laut. Dia ini lambrik uluk, campur dan sampai jam lengke kuri. Ini nama satu dinas dia, hari boy, 1 hari penuhi, enggak korek. 2 hari penuh korek juga. Now south na ane lambrik lagan doka naritak me elbe ngwan glare be atmisi ngwan glare tu. Baknan ya bina ingaloy. Ni ne lambrik kem, ni di lambrik kem ulu gari ngwan glo. Ni ne lambrik lak naritak mas-mas ni ya buan ngode war jual. Menurut Pak Kaikat adil atau tidak? 6 pagi sampai 6 sore dapat 100.000, 5 sore sampai 6 sore juga dapat 100.000. Dia kacar ya, kau bilang mulai biar 100.000 kore selat, mulai biar lengge urkiam maguri, warung nak lawan 100.000. Kino kami, dengan untuk kendi watak, warung minus selat untuk warung min lawan selat lah, tinggal. Pak Kaikat pagi kerja sampai sore, Ibu Berenia sore sampai sore, sama-sama dapat 100.000. Bagaimana menurut Pak Kaikat? Mungkin
marah? Kayak cara kau belajar buan kau belau di lengket kau ni. Pernah kau lengket kau ni kayak kau belajar buan kau. 100.000 kali satu percaya lah buan kau lah. Tapi Pak Kaikat sudah sepakat. Kayak min pernah orang sepakat tu orang pernah lambi. Mereka buan kau. Sebalah. Kita harus mendapat banyak. Usaha harus mendapat. Tapi upah sama, walaupun waktunya beda. Berarti menurut Pak Kaikat bagaimana? Tetap adil, karena sudah sepakat ini. Oh, tetap terima. Ya, terima kasih. Semoga kita semua bisa seperti Pak Kaikat. Nah, yang ketiga, kita berhubungan dengan hutang dan pelunasan. Dosa dan pengampunan diibaratkan dengan hutang dan pelunasan. Kita masuk di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 Ayat 1 sampai 35 dibaca sendiri. Ada seorang yang berhutang 1.000 talenta. 1.000 talenta. Bayangkan 1.000 talenta. Upah satu orang kerja satu hari adalah 1 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti 6.000 talenta, 6.000 dinar perlu 6.000 hari ya kerja baru dapat 1 talenta. Kalau 1.000 talenta kita perlu kerja berapa hari? Ada orang yang punya hutang 1.000 talenta. Nah, Tuhan itu memanggil yang punya hutang 1.000 talenta. Abser talenta original na gua dari original na bono dalam mekin ojo tunggu balik. Kalau yang sudah bisa matematika nanti dikalikan sendiri berapa hari kita harus kerja untuk mendapatkan 1.000 talenta. Mungkin seumur hidup kita tidak bisa membayar hutang tersebut. Dan nomor serbu talenta nomor lah sudah nyat bulu nangok gemel ngongok. Nah, Tuhan tersebut akhirnya memutuskan melunaskan hutang orang itu. Nah, orang itu memiliki temannya yang hutang kepadanya ya sekitar berapa ratus dinar. Tapi dia tidak mau melunaskan hutang temannya. Akhirnya dia mencekik temannya. Atmosfer yang kamanggan marone nda lunas tapi lawo. Jadi nendo kapem panuluk na ora la. Pongko napik lawo. Nah, akhirnya setelah dia mencekik temannya, dia dipanggil lagi oleh Tuhan yang memberi pelunasan hutangnya. Tuhan itu tidak jadi melunaskan hutangnya dan memasukkan ke dalam jurang penjara yang paling gelap. Aprin na nemat na mo bigit la. Ora la apna nyung ko barge ebe penjara betul. Luan ndok ngela ora susah, jalan ngela ndok kubura susah ngora tiga. Nemat na ko bigit la sunna. Jadi 1.000 talenta dengan ratusan dinar harusnya lebih mudah dicari ratusan dinar. Butuh ratusan hari saja kerja. Tapi yang satu tidak bisa memberi pelunasan. Sama seperti kita seringkali tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak bisa memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita sering ingat-ingat kesalahan orang lain. Nah, hutang sama seperti itu. Diibaratkan dosa kita ini seperti hutang. Setiap hari kita melakukan dosa, berarti kita berhutang untuk bertobat dan segera memperbaiki diri. Kalau kita tidak segera memperbaiki diri, berarti kita murid yang palsu, pengikut Tuhan yang palsu, jemaat Kristus yang palsu. Ni deh, ni tu apa guna kali galau. Ni apa guna nande
para git lap tapi lawa gula tambah orang sulit cerita sulit nanti tambah sila ini me akan depara lah pulari kita tu sebenarnya nama yang kau ini apa nama kau orang sulit ini lap hari ini pengen mau lap tak pura kau jadi baru ini saya pulang. Karena dalam beberapa pasal lain di kitab-kitab lain seperti Galatia, Korintus, ada Injil yang lain, Mesias yang palsu. Di dalam Lukas, Matius dijelaskan juga Kristus yang palsu. Mana yang kita ikuti? Yang palsu biasanya menyenangkan karena membuat kita sukacita, tapi sesaat. Injil Markus Ervan menjelaskan tapi ada Mesias palsu apa logo jauh seperti yang sikit nasional. Dia kira tu sendiri nasional logo jauh. Ini dia percaya ada Mesias palsu alat ada ini nasional logo jauh ini enggak ada. Nah, yang memiliki panggilan menjadi guru atau yang mau kuliah menjadi guru di kuliah di Medan, Sumatera Utara, itu juga harus melihat diri kita sendiri, apakah panggilan kita palsu atau asli. Kalau panggilan kita palsu, berarti kita tidak bisa bertahan sampai akhir. Kalau panggilan kita palsu, berarti kita tidak bisa taat, patuh, setia, dan loyalitas. Kalau panggilan kita palsu dan hanya ikut-ikutan, berarti kita akan menjadi pembuat masalah di sana. Mohon maaf karena gigi sudah tidak ada, jadi mempengaruhi sedikit kata-kata agak. Ya, jadi kayak sekolah kemayan yang budi nari galoi. Ini dia palsu, ini kalau palsu lah sudah mulu. Palsu nanti orang pun silakan ada baik juga buat sekolah mana. Ulah tidak. Jadi pakai dia nomor kereta sempurna mulu silah sekolah itu jadi gaul. Kalau yang asli itu tetap akan bertahan dalam kondisi dan situasi apapun, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi. Yang asli selalu setia. Anak-anak yang asli juga selalu taat kepada orang tuanya. Mungkin sekali-kali tidak taat, tapi dia bisa memperbaiki diri untuk taat. Dan pakai palsu adalah jangan memperbaiki daun, ini pakai itu sunnah diklat, ini palsu dia bukan begini, setelah ini pakai indang kudau, ini pakai itu sama soas di sini dia bukan, ini palsu ini persoalan ini dia kudau. Karena panggilan Tuhan itu berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua, tanggung jawabnya berbeda tentunya dengan sebagai murid ya, siswa SMP atau siswa SMTK. Berbeda juga dengan mahasiswa, berbeda juga dengan guru. Semua ada aturan main. Ini nen pakai perbedaan rasul. Guru pakai narjet, nene orang tua pakai narjet, siswa SMP nan pakai narjet, sentekalian pakai narjet, ringgal nen pakai game. Jadi kita harus mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sebagai seorang guru, sebagai seorang tukang, sebagai seorang murid, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang mahasiswa, sebagai calon mahasiswa, sebagai seorang mama, sebagai seorang bapak, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dokter, sebagai petani, majelis jemaat, sebagai anak-anak, dan sebagai apapun kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban ini urusan pemerasul sebagai gembala, majelis, nana sekolah minggu, nene pendeta, tanggung jawab nene pimpinan masing-masing rasul. Selari asli yang berbeda. Yang keempat, kalau kita sudah memiliki hidup disiplin, bisa mendisiplinkan diri kita, tertib, kita bisa mengampuni orang lain,
tidak hitung-hitungan, tidak mengingat kesalahan orang lain. Kita sudah taat, patuh, setia, loyalitas, kredibel, jujur, bisa dipercaya, maka kita akan hidup berkualitas, berbobot, dan bermutu. Nyere nen pada dekat sunu demat menurut jujur lagi selah. Jadi pecahan ya buanuna prosata selat. Nemat kerat sunu di kundi gula gulat. Nung kam tanja bin galwana dulu nen tentuan ambak ndokan gulat. Edulum selanan pada asli ringgalon. Yang asli dituntut kualitasnya, karena harus menghasilkan buah pertobatan, buah roh, dan sebagainya. Sedangkan yang palsu itu biasanya tidak mau taat, tidak mau setia, tidak mau mengasihi. Karena di dalam Tuhan ada kasih, ada kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan. Ini harus kita pahami. Untuk hidup, berjalan bersama dengan kebenaran dan berjalan dengan kebenaran. Dan kita juga harus menyadari bahwa di luar Kristus, Anit tidak bisa berbuat apa-apa. Nyere keretus men ora gulat kwar bigere do di luar keretus Anit kitmin yitnen pen pa ya buan lepende da kwar jabul ar muragi tilakna. Karena di dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus kita harus berbuat. Kita bertobat untuk berbuat baik. Kita bertobat untuk memurnikan tujuan ibadah kita. Kita bertobat untuk memurnikan tujuan panggilan kita. Kita bertobat untuk mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Kita bertobat untuk meresponi panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bertobat untuk benar-benar menjadi alat Tuhan yang memiliki kewajiban penuh dalam menjalankan mandat budayanya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, seluruh hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Direktur suami tindang dibulat nitnen peminin di nibetawimin ningginwan gimin work sakret dan pola keretu sirian nitnen relak nitnen paga palsu gelap gaul nitnen paga palsu gende tetap bol nugula keretu senitnen armeri yang puago. Jadi kita tetap bisa mendoakan anak-anak yang memiliki panggilan, khususnya yang mau kuliah di Medan, Sumatera Utara, seperti Italo Bira atau Itni Tabuni, sehingga panggilannya nyata dan tetap konsisten. Iya. Kalau panggilan Tuhan, keretu sendab junggonan tina sela, yunin di nor sanit ndamrasu, sekolah bida rok sandamrasu. Usuit panggilan ada internet nincok wilas lagi mendapat jawab dari panggilan penunjuk pulsilas semua akan jadi cloud seperti Naita ini semua anak sekolah. Karena antara Medan dengan Papua itu seperti dari ujung ke ujung barat, ujung timur ke ujung barat, beda waktu 2 jam. Di sini pukul 11, di Medan baru pukul 9 pagi, baru mungkin mulai ibadah. Jadi waktu itu mau rasuah. Jadi orang lagi kerja jangan mau belajar. Ini payah yang mendengke sui. Jadi jam mendengke itu masih jam 9 rasuah pukul pagi. Jadi rabu jam bon ngobrol. Setelah waktu bendam jauh. Walau. Itulah sebabnya marilah kita perlu memperbaiki diri kita masing-masing, menilai diri kita masing-masing. Di mana value kita, di mana nilai kita. Karena banyak orang mengikut Yesus bukan karena panggilan atau ikut Tuhan ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai selesai, nanti Ibu Berenia baca sendiri. Ribuan orang mengikut Yesus hanya untuk melihat mujizat dan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, bukan melakukan ajarannya, bukan melaksanakan ajarannya. Sehingga akhirnya satu persatu mulai meninggalkan Yesus
setelah Yesus mengatakan ajaran-ajaran yang keras, akulah roti hidup dan sebagainya. Mereka yang sudah makan, melihat mujizat Tuhan, 5.000 orang, 2 ikan dengan 5 roti, satu persatu mundur. Nah, sama seperti kita, kadang-kadang kita sulit melihat, sulit mendengar ajaran-ajaran, mungkin kita merasa bosan dan mengantuk. Nah, kita jadi perlu waspada terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi yung kali acara ngulundu girinda just seni kiringal just naga mujizat war somin edna kujira kidam somin na mikru kutarik men just sentarana ajar melod na tumburan shows lu keras ma apa na musim keluar tahu bone na kudun pemya sila insidi sila keluar tahu dugune ende keras ma aben pemya so pemya sila insidi so dugune ende palsu naram de amarango na ulandi ni karo radio. Nah, akhir kata yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita evaluasi adalah apakah kita mau menjadi yang asli atau tetap menjadi yang palsu? Apakah kita mau taat kepada orang tua kita atau tidak? Apakah kita mau sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kita atau tidak? Apakah kita mau merawat anak kita atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar dengan baik atau asal-asalan? Hari ini masuk, besok tidak masuk, lusa tidak masuk, masuk lagi, tidak masuk lagi. Ataukah kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu seefisien mungkin untuk mengupgrade potensi yang terdapat dalam diri kita yang tersembunyi, yang mungkin belum kita ketahui. Apakah kita hidup bermalas-malasan atau hidup disiplin dengan rajin, menghasilkan, berbuah banyak? Ataukah kita justru menggunakan waktu kita untuk minum kopi tanpa gula dan sebagainya di dalam konek berjam-jam? Ataukah kita untuk memperindah tempat kita di sini, di gua? Jadi yung kali nen pagora gede kon namro anen de mer korso ibet kagila mit nen paga me anagan gok ma ibet na ora gyo gok ma korula den pa kona bat ma mbo kondi gura ma ngo ber genen teme so de me akar gid na go enen dingen so bal sun na go ber nen do kanit nen paga kretu sar mara gula me ora gyo sla ga te agura de nen pa kona dem do kra so sla irge wanu dawa. Ya, mari kita sama-sama belajar. Akhir kata, disinilah firman Tuhan kita selesaikan. Semoga Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita, membimbing kita untuk memahami makna firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Itulah sebabnya kita belajar bersama-sama. Saya juga mengevaluasi hidup saya, dan doa penutup kita serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Ugnapik Lutfi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wana abu gam video, wanulka, kiabulka, dan pagari demar kertu senit na iri kurul lala an pagayan gat mende lala palsu bersama melari ngok nendang. Menit dan palmo ngomong la rumo. Jadi ngok tak mari gal iyo. Depan itu.